sudah diketahui ini ya, sudah disetujui. Enak tuh kalau mau ngerangkum kayak gini. Kalau ngerangkum lebih enak di sini tuh. Prinsipnya Tinggal foto. ada dua hal yang harus ditinjau lah ya, disetujui, ideologi dan ini kan biasa juga ya, yang harus ya. Jadi ya ideologinya dari studi ideologi kita lakukan assessment, terus kemudian dari kelayakan ekonomi dan teknis apakah bisa ditambah dan menguntungkan, kita juga harus selesai. Kalau tidak untung biaya yang dikeluarkan besar misalnya, tapi jumlah batubara sedikit ya salah aja, kita tidak akan bisa menghasilkan ini ya, keuntungan. Nah, keyakinan atau ketentuan ideologi informasinya itu akan sangat penting. Dari mana kita boleh keyakinan atau keyakinan jelas dari rapatan titik informasi. Ya semakin rapat datanya, ya tentunya semakin sudah ada pemetaan itu, semakin banyak, semakin merapat, dan semakin mudah ya, semakin yakin bahwa ini isinya sudah ini atau kualitas mana? Kalau jadi pemetaan di daerah yang lapuk, banyak laporan, bantuannya sudah semuanya lapuk di tanah. Mungkin sebentar-sebentar bisa bikin stasiun pengamatan ya, karena mungkin daerahnya mudah untuk dicapai, tapi bantuannya lapuk semua. Jadi sebagian besar sudah di tanah. Nah kan mungkin kerapatannya bagus, tapi kualitasnya kurang. Walaupun udah selalu udah renggang penyimpanan jadi Windows 10 itu 11,5 apa itu ini lip kompleksitas di yang berapa MB sih? 20 lebih kecil ML lebih kecil ML aku 7 giga 7 atau 5 ya lupa. Nah kemudian kalau ekonomi ya jelas kita harus melakukan apa nanti yang kita sebut sebagai studi kelayaan ya, hitung bahwa ini kalau untuk nambang kita dari eksplorasi batu itu dari informasi geologi kita tahu batu-batu sekian, ini kan dihitung oh nambang minuman Maison ini Maison tas air lama teknik juga kalau tambah dalam sudut lerengnya harus sekian, nanti jenjangnya itu benchnya harus berapa, itu bisa dihitung tambah itu kita layak. Tapi di lapangan kita sudah bisa memperkirakan secara kualitatif sudah bisa diperkirakan oh ini kira-kira bagus atau enggak, layak atau enggak gitu. Misalnya tebal minimal batu bara yang bisa dijual itu berapa, yang cuma tipis-tipis ya Alim Indra Mita ya. Indra Mita ya. bisa ditambah ini ya dosen Paulius ya Bukan dosen ya. enggak yang satunya yang kayak biostructure
Lokal itu nama siapa? Atau Mikropan tuh motor ada juga sih. lapisan Apa? misalnya yang Pak punya Indra Novian lapisan sama berjarak 1 meter tapi motornya sama Pak Akmal. Pak Indra nih jadi Ini kan ada 2 berarti. tebal. Pas digeruk kan pasti lompongnya katut dari lapisan lompongnya kan pasti ikut. Nggak mungkin ngeruk sugi gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Geruk kan langsung sekalian nggak dipisahkan. Nah kalau lapisan motornya terlalu tebal lah nanti kan batu baranya jadi isinya campur aduk batu bara dengan batu. Nanti kalau masuk ke mesin terus diteruskan karena tidak ada motor batu yang kita ini yang terganti. Nah itu kan harus dihitung semua ya. Jadi secara kualitatif kita juga bisa menggunakan lapangan itu kira-kira nanti masuk dari beberapa si lapisan batu bara atau sumber daya batu bara itu bisa kita manfaatkan. Nah tadi ya sumber daya berarti yang mendapat batu bara atau ini deposit batu bara yang diharapkan kita itu sumber daya. Nah sumber daya meningkat statusnya menjadi cadangan reserve kalau memenuhi kriteria layak. Jadi tadi ya secara feasibility study studi kelayakan memiliki logis nah itu baru apa nanti statusnya kita naikkan jadi ini cadangan batu bara ingat ya bagian dari sumber daya jadi tidak harus semua sumber daya itu statusnya berubah dari cadangan ya tidak harus semua bagian dari sumber daya batu bara yang telah diketahui dimensi sebaran kuantitas kualitas dan pada saat kajian pelayanan feasibility tadi dinyatakan ekonomis hidup. Jadi bagian tidak harus semuanya. Oh gitu. itu latihan. Gimana? Latihan. Kayak Terserah. Misalnya seperti ini kan kita punya propline ya masih ingat ya propline ya saudara ini propline-nya masih ingat ya yang disebut propline kemarin nah hitung kan ini modelnya dihitung terus modelnya sekian nanti ada kriteria hitung dulu ya sudah sekian jumlahnya sekian ada sekian ton. Nah terus itu tadi hitung visibility tadi secara teknis, secara ekonomis mana bagian mana yang bisa nanti distatuskan sebagai cadangan. Tidak harus semuanya, belum tentu semuanya. Kenapa? Karena ada bisa jadi ada bagian-bagian yang secara teknis ataupun ekonomis tidak layak, bukan tidak layak, tetapi tidak memenuhi syarat untuk itu tadi menjadi apa? Ekonomis atau menjadi secara teknis bisa ditambah. Ya misalnya ini lapisan batu baranya apa? Miringnya tajam sekali itu ya. Ininya dipingnya sangat besar. Sehingga nanti kalau nggak bisa kita langsung. bikin modelnya gitu, kayaknya nggak bisa. misalnya bikin cross section itu dari nah, misalnya gini ya, tajam ini. Tajam. Artinya apa? Nanti kalau ditambang ya, ini kan nanti secara keteknikan kan di assess ya, dihitung nanti bukaannya seberapa, terus kemudian yang lerengnya ini seberapa, nanti ini yang bagian apa geoteknik tambang nanti yang ngitung ya, atau geologisis yang di geotekniknya nanti yang ngitung. Nah misalnya besok pas materi apa penambangan kalian ada kriteria yang nanti kita
rasio yang dipakai, berbagai macam rasio yang bisa kita pakai untuk menghitung itu. Tapi gampangannya ya, mudahnya Anda bayangkan kalau misalnya kita nambang gitu ya. Nah, ini kan kita merencanakan yang benchnya ini berapa. Kelihatan. Urut jadi dulu ya, nambah Di Pak. nanti baru yang di bawahnya. Nah ini kan ada batasnya ini, sampai kedalaman berapa bisa nambang dengan aman dan ekonomis. Artinya ekonomis kalau nambangnya semakin dalam kan biayanya semakin besar ya. Ya kan karena harus dibuka nanti terus apa alatnya juga harus nambah, harus dibuka bukaannya tambah dalam dan seterusnya. Nah ini kan secara ekonomis semua dihitung secara kan juga dihitung. Maksimal berapa ini? Oh maksimal nanti hanya sekian aja ini yang kita bisa apa ya kita bisa tambah. Kita bisa buka karena kalau lebih dalam nanti sudah Ini kan Enggak, aku habis menangkan 0 poin yang lain main gitu. artinya yang Mana udah bisa. jadi statusnya jadi cadangan nanti hanya sampai main dulu itu, Cok. kan nggak sampai ke sini ya Kayaknya harus main dulu deh. karena yang ditambah hanya mau cek maksimal tadi, hanya segini aja. Berarti kan yang jadi Ya, aku kurang tidak semua ini sampai sekian itu kan jadi apa? Jadi cadangan. Yang jadi cadangan ya sudah paling hanya cuma sampai segini. Join Ya, dulu. sesuai dengan rencana tahun ini. Ini oh ya kok bisa ya? Kayaknya masih harus main dulu. Walaupun sumber dayanya itu sekian, tapi nanti yang statusnya berubah jadi cadangan cuma sekian. Karena apa? Yang memenuhi syarat tadi secara apa? Secara teknis dan secara ekonomis. Nah, makanya disebut bagian dari sumber daya, bukan semua sumber. Kecuali kalau apa? Batu baranya misalnya batu baranya datar gitu ya. Nah, ini bisa ini semua apa namanya? Semua sumber daya yang ada di situ berubah jadi cadangan itu bisa ini kalau sumber dayanya ya apa kalau batu baranya misalnya datar gitu ya. Nah, yang di area ini yang di area wilayah kerja itu nah, ini nanti semua bisa ditambang nih gitu ya. Ekonomis gampang ditambang gitu ya semua ditambang masuk semua gitu ya secara ekonomi karena secara ekonomi ataupun secara teknis karena dia datar gitu ya. Nah ini nanti semua dengan ya jadi tergantung dari kondisi geologinya ya berapa sebanyak apa nanti yang berubah jadi cadangan ya jadi tidak semua sumber daya ini nanti berubah menjadi cadangan jelas ya. Nah ini nanti yang tersisa ini ya misalnya yang ini tadi yang tersisa gimana ya sudah itu sumber daya yang apa istilahnya ada istilah sumber daya sisa apa yang dia ada barangnya tapi secara ekonomis nggak nah perkara nanti misalnya kalau tiba-tiba harga batu baranya melonjak 10 kali lipat gitu ya sehingga ini dihitung makhluk ini untung masih untung nih kalau kita nambang yang lebih dalam diteruskan lagi gitu. Karena misalnya harga batu baranya melonjak gitu ya berpuluh-puluh kali lipat sehingga biaya tinggi pun nggak apa-apa ya tetap untung gitu. Nah ini ditambah lagi ya bisa saja nanti ini cadangannya jadi geser lagi sini ya jadi tergantung dari kondisi tadi ya kondisi keekonomian. Jelas ya bedanya antara sumber daya dan cadangan sama aja untuk mineral ya sama untuk apa sumber daya mineral ya sama saja. Kalau sumber daya migas apa sedikit beda cara berpikirnya antara resource dan reserve ya beda. Kalau untuk yang batu bara dan mineral maksudnya oke jelas sini ya bedanya sumber daya dan cadangan jangan sampai apa ini ya salah apa namanya karena sering ini ya salah pakai istilah karena sering sekali muncul penggunaan istilah resource dan reserve itu yang nggak tepat gitu ya mungkin asal ngambil atau menyetir itu padahal ini yang diomongkan resource atau reserve. Nah makanya
reserve ya, cadangan itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada resource ya. Angkanya lebih sedikit. Kalau masih ingat materi kuliah saya di awal dulu pertemuan pertama itu ada tabel isinya adalah sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia ya. Coba nanti dilihat videonya jauh antara yang sumber daya dan yang kenapa ya? Karena lebih sedikit karena itu yang memang benar-benar dihitung secara ekonomis. Ya. Nah tadi yang geologi ini kemarin sudah pernah diferensi sedikit ya. Kelompok geologi ini dibagi tiga, sederhana, yang menengah dan menengah atau moderat dan kompleks. Kalau yang kompleks ya geologi kompleks ya jelas lah sesuatu banyak lipat misalnya gitu. Pokoknya kalau ada pemetaan geologi pusing gitu ya. Nah, itu berarti kondisi geologinya kompleks ya. Nanti juga yang tambangnya juga itu juga ya, kalau yang susah banyak lipatan gitu ya. Lapisannya mungkin tadi miringnya atau terjal gitu ya, tipnya cukup terjal atau mungkin juga dia tiba-tiba hilang gitu ya, sering hilang, maksudnya hilang tuh pinching out gitu ya, pinch out misalnya di daerah-daerah yang dulunya batu baranya terdapat ada di pembentukannya di lingkungan fluvial fluvial ya sekitar sungai benar-benar hilang pinch out. Kalau bisa gimana Nah, itu juga pusing juga ya, yang ngerancang tambang pusing. Di sini itu udah hilang. Pindah lagi apa beda lagi? Di geologinya. Yang gold ini apa? Aku belum main. Tetap bisa dilakukan ya, tetap bisa dilakukan ini penambangan ya tetap, tapi ada syarat tadi ya mengenai klasifikasi sumber daya dan cadangan nanti ada syarat. Yang moderat, kalau moderat ya mungkin ada struktur, ada lipatan susah dan lain sebagainya, tapi nggak sulit-sulit amat. Lapisannya mungkin miring, tapi ya jangan sekali ketebalannya juga mungkin variasi, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau yang simple sederhana ya tadi misalnya ya. Hampir datar karena batu baranya hampir datar lapisannya, nggak ada sesuatu yang terlipat waktu bahagia kalau seperti itu ya, simple. Tambangnya merancang tambangnya juga gampang. Itu ya. Nah, hubungannya apa dengan klasifikasi tadi? Ya. Nah, yang ini contoh. Contoh di Indonesia misalnya yang sederhana ini materinya sudah ada di yellow ya, silakan nanti diambil silakan dan dibuka sejak kapan saya buka beberapa waktu yang lalu. Nah ini area-area yang yang terkenal sebagai daerah yang penghasil cekungan, penghasil batu bara pada daerah penghasil batu bara. Nah misalnya yang kompleks ini di mana? Misalnya di Batu Licin, misalnya Sangatta, tutupan yang mentok-mentok, ya Sangatta ini misalnya punyanya KPC, besar yang besar. Licin ini yang besar. Arutmin. Ini kan dia 4 kok, dia plus 6 kompleks. Ya. Kan kalau di plus 4 itu kan boleh nebak, boleh enggak gitu. Kalau nebak itu kalau benar itu kita yang dapat, kalau salah dia dapat. Nebaknya kita bisa kalau kita kasih dia itu nebak gitu, kita ada warna biru atau enggak kayak gitu lah. Ya, begitu ya. Ada yang geologinya sederhana, ada yang kompleks. Nah, kembali ke tadi terus hubungannya dengan klasifikasi sumber daya cadangan terus gimana?
Ya. Hubungannya nanti di jarak titik informasinya. Ya. Sumber daya itu kita bisa bagi 4 status, ya. Sumber daya itu kita bisa bagi 4 status, yaitu yang kita sebut sumber daya hipotetik, sumber daya terreka atau inferred, ya, resource, sumber daya tertunjuk, indicated resource, sumber daya terukur atau measured resource. Dia ada 4 status, yaitu ada 4 status: hipotetik, terreka, tertunjuk, terukur. Nah, status ini ditentukan oleh apa? Status ini ditentukan oleh keyakinan geologinya. Ya. Keyakinan. Nah, ini dulu. Langsung lihat PPT nggak bisa. Keyakinan geologinya bertambah, mulai dari hipotetik, Belum ada. dari sumber daya tertunjuk, kemudian keyakinan geologinya bertambah. Artinya apa? Kalau kita kembali ke tahapan eksplorasi yang dulu, Sampai berapa kali sih? kalau yang Itu kurang tahu juga. kita kalau baru melakukan survei atau recognize, itu kalau kita hitung sumber daya yang ada di situ kita baru boleh menamai itu sebagai sumber daya hipotetik. Nah itu. Ya, karena keyakinan geologinya masih Gimana sih menurut tumbuh. Ini ID. Kemudian kalau sudah bergerak lagi didetailkan, ya kemarin sesuai tahapan itu kita tahapan prospeksi. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke tahapan prospeksi, kita ulang, itu kita boleh mengklaim itu sumber daya sebagai sumber daya tereka. Kok angka? ID itu. Resource. Mana caranya? Tinggal ketik yang ini. Keyakinan geologinya bertambah lagi dengan apa? Eksplorasinya kita Ketik tambah yang lagi, ini. didetailkan lagi eksplorasi pendahuluan, hitung ulang, baru kita boleh menamai sumber daya tertunjuk. Ya, jadi ada tahapannya sesuai dengan tahapan eksplorasi. Kalau kita hitung lagi, detailkan lagi, ditambahi ya, tambahi lagi apa titik informasinya, itu baru kita ya, sampai ke tahap Cuma angka doang, eksplorasi nggak ada itu, huruf. baru kita boleh memberi nama sumber daya ukur, hitung ulang, terukurnya siap. Ini. Itu ya, jadi tergantung dari tahapan 690. eksplorasi dan juga tadi ya. Satu Nah, tiga nanti ada tiga kelayaan ekonomi, tapi 649 apa, di ini di tahapan resource, tahapan sumber daya itu tergantung eksplorasinya itu dilakukan. Nah, itu. Ya, jadi nggak boleh Anda baru recognize kok terus mengatakan, wah ini sumber daya terukur di daerah ini sekian, nggak boleh. Coba ini. Masih recognize kok sudah ngomong sumber daya terukur. Masih recognize itu ya memberi namanya ini sumber daya etik. Itu ya, jadi tahapannya seperti itu. Tahapan eksplorasi kemarin sudah kan ya, jadi sudah tahu apa yang dilakukan di tahapan-tahapan. Oke ya, clear ya. Ya, jadi nggak ngawur ya, memberi nama tidak ngawur, ada prosedur. Nah, kemudian hubungannya tadi dengan geologi tadi yang sederhana, apa, moderat, kompleks tadi terus kenapa? Nah, ini jarak hubungannya adalah nanti Enggak ada pada pilihan. jarak titik informasinya. Ini masih Dan belum jarak bisa. antar titik informasi itu apa saja? Apa saja yang bisa jadi informasi kemarin, titik informasi kemarin sudah pernah saya sebut. Apa saja? Nah, titik informasi bisa berupa apa saja? Sudah saya sebut. Lupa. Titik informasi bisa berupa apa? Yang ini loh informasi ada batu bara di sini, terus karakteristik kayak gini gitu, berarti dari apa? Emang ngomong kok. Ya lah, apa lagi? Yang bisa sedikit Emang ngawat tadi. informasi tentang batu bara di sini. Iya, Singkapan tadi kan jelas nggak ya. ada Toh? kewenangan tentang alat. Singkapan terus apa lagi? Apa ya, drilling, ngabor ya. Ini tambahin di sini. Supaya tahu nih batu baranya Ini apa apa ya? di dalamnya. Nah, itu titik informasi. Ya. Kurang merah. Kapan, ya, atau mungkin menggali ya, menggali kemarin
samping itu ya, kelihatan apa? Bikin sumur ya, bikin sumuran atau bikin parit yang trenching. Nah, nggak kelihatan singkapannya, wah digali aja tapi ini biar yang sana ada bagaimana mestinya terusnya di sini gali aja. Nah, titik informasi itu ada punya singkapan tapi digali dulu. Ya, titik informasi. Jadi jarak titik informasi atau pengamatan itu tergantung dari kondisi geologi tadi. Kuning tuh Apakah dia sederhana atau kuning. kompleks? Kita kerja sama. Kalau semakin kompleks berarti titik pengamatannya harus lebih banyak ya, toh, artinya jaraknya lebih dapat ngono kok. ya. Oh iya, hijau tadi sore. Sumber daya tadi apa hipotetik Jangan ambilnya. hipotetik Anda masih melakukan apa survei apa recognize tadi ya? Oh jangan tadi. Hijau. Kalau kondisi geologinya sederhana ataupun modern ataupun kompleks, Biru. jaraknya tak terbatas, maksudnya tak terbatas itu Udah hijau. jarak Biru. antar titik informasinya jauh-jauh pun nggak apa-apa gitu ya. Misalnya Anda masih apa recognize, masih survei tinjau, saya yang punya singkapan ini dari sini misalnya, Ini. Kuning. yang dua itu misalnya belum makan kebor dan lain sebagainya, bisa saja Anda lakukan interpretasi geologi, nanti kira-kira Anda hitung sumber dayanya berapa, tetapi namanya baru sumber daya Pak. Ini kartu apa ya ini? Aku juga nggak tahu ya. Coba ya. Karena apa? Karena itu tadi Anda baru survei tinjau, jarak Kenapa? informasinya kok itu Menang. nggak boleh, soalnya sumber daya terukurnya sekian, nggak salah ya. Walau Aturannya ya, karena titik informasinya masih jauh-jauh. Nah kalau misalnya terus kemudian Anda nambah ini ya, nambah titik, nah ini ya, jaraknya berapa? Untuk yang geologinya sederhana, jarak antar titiknya 1000 sampai 1500 meter. Tadi kartu apa? dapat 2 Apa? 260. Apa itu? Iya, enggak perlu yang di kartu yang aneh itu. Keluarin semua Kalau kartu. Ya, mau. antar titiknya harus 200 sampai 400. Kok kayak di band tadi kan? Baru kita hitung ulang. Kok kayak di band tadi? State sebagai ya, semakin ini detail sumber daya terukur. Bisa kerja sama gitu ya? Nah, ini kalau Memang pengen macam dia. Tak iklan. Keluar dulu. Iklan. Tapi kalau berat maksimal 200. Kalau kompleks maksimal 100. Jadi kalau geologinya kompleks, kalau mengklaim itu sebagai sumber daya terukur, jarak antar titik datanya itu harus maksimal 100. Ya, entah itu apa, kemudian apapun yang bisa didapat sumber informasi maksimal 100. Nah, baru boleh Anda mengklaim itu hitungan Anda itu sebagai sumber daya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jarak antar titik data ini? Clear ya? Yang penting apa? Ini tadi ya, status ini tadi ya, status apa? Nah ini tadi sumber daya ya. Apa hubungannya dengan eksplorasi tadi? Ini jangan balik-balik ya. Nanti apa terikat, tertunjuk sampai terus kemudian apa? Nah ini sama saja. Survei tinjau tadi, prospeksi. Nah kemudian kapan itu bisa berubah status menjadi cadangan? Kita mau klaim itu sebagai riset, sebagai cadangan. Nah ini ya. Kalau kita baru melayakan pra kelayaan, pre-visibility study, jadi belum detail apa kelayaannya, itu kita sebut sebagai cadangan terkira, probable risk. Ya, cadangan terkira. Nah itu berarti nanti yang boleh di statusnya atau di apa ya istilahnya dinaikkan statusnya sebagai ini cadangan terkira
Itu kalau kita sudah punya nanti sumber daya tertuju atau terukur, kemudian kita lakukan pre-feasibility study, ya, studi kelayaan awal. Itu jadi ya untuk mungkin kalau kita paling maksimal sekian kalau feasibility studi awal. Nah itu baru kita bisa menstatuskan itu bagian yang layak itu sebagai badan Di joki komputer aja. Iya. Nah, kalau kita detailkan lagi kelayaannya, kelayaannya ya, sampai semuanya kita itu ya, feasibility study, keteknikan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, semuanya dihitung total, akhirnya oke ini layak ditambang, bagian ini untung ya layak ditambang. Nah itu feasibility study ya, total kita hitung semua, semuanya. Kecil banget. Di joki Sampai komputer. Nambah. Udah nambah kan? transport ini kalau Bisa Segitu ya. pulang. Berapa? 400. Artinya yang bisa nanti berubah status menjadi cadangan terbukti namanya aja terbukti. Terus nanti ini sudah kalau dijual untung ini ya. Apa? Main di Cadangan 400. terbukti itu ya berarti yang ukur ini kan itu aja tidak semuanya, belum tentu semuanya. Kalau sudah terukur belum tentu semuanya bisa berubah jadi cadangan terbukti juga. Ya. Misalnya terukur. Ya, yang terukur misalnya kita terukur. Kartunya apa coy? Aku dapat kartu juga yang hijau. Langsung menang ya, langsung menang. Situ gitu kan. Langsung menang. Oh, ternyata perusahaannya semua mintanya es kontennya kandungan abunya ternyata harus di bawah sekian persen, misalnya di bawah 2% misalnya. Waduh, padahal di tempat saya yang punya kandungan abu di bawah 2% hanya yang ini. Warna biru. Ini Biru. 2% lebih. Padahal jualnya ya mau nggak mau itu tadi karena pasarnya mintanya kandungan abunya harus kurang dari 2%. Ya sudah nanti yang bisa dijual kan cuma ini. Udah benar. Jadi walaupun secara cadangan secara sumber daya hukum ini semua masuk sumber daya terukur tadi yang bisa dijual cuma ini yang disebut juga dengan sesuai permintaan pasar yang masuk atau yang bisa status dari cadangan Cuman main bentar doang. iya. Nah misalnya terus nemu beli lain yang ini mau menerima ini jadi status lagi ya kan ini nanti jadi bisa dengan apa status penjualan yang lain itu ya jelas ya. Ya Pak. Ada pertanyaan? Ada Apa muter-muternya di situ sudah apa jelas itu ya? soal traveling? Statuskan. Iklan lama Pak. Oke. Tunggu kan. Apa? Tunggu ganti slide dulu. Biar foto bentar. Nah, ini tadi kan yang apa yang secara kualitatif kita juga bisa memperkirakan apakah nanti kalau dijual kira-kira untung atau tidak. Gitu. Nah, kita sudah kurang lebih sudah bisa lihat ini dari SNI apa nanti ada yang apa bronkol yang apa peringkat rendah ya energi rendah dan energi tinggi atau sebagai bronkol itu secara umum itu ya minimal tebal yang bisa diambil itu harus lebih dari 1. Kalau yang peringkat tinggi mungkin 40 cm ke atas. Tapi ini juga ya apa bagian saya juga pernah kemarin apa tergantung dari perusahaan juga. Tapi kalau secara standar nasional seperti itu tergantung perusahaan juga. Mungkin kalau perusahaan ya kecil ya alatnya juga simpel aja itu bisa ngeruk. Bisa ngeruk tergantung alat ya. Kalau alatnya kecil Anjing mana paturan ketau dia. kalau alatnya simpel Belum. tapi secara umum Masuk.
logonya. Lapisan pemotor yang tidak bisa dipisah pada saat ditambang. Nah ini maksimal juga 30 cm. Fix ini. Tapi banyak ini juga tergantung dari si perusahaan, kebijakan perusahaannya bisa beda ya. Dia nggak mau Ada biru kan? ini Anda harus ya, ini praktis ini ya, Anda harus kenali itu apa ukuran jajanan dia itu ya. Kalau lapangan praktis ini ya. Ini ini sekilangnya itu berapa itu? Kalau ini sekilangnya Masih banyak kartu ntar ditebak ntar dapat bahaya. Aku dapat 6, dapat 4 tuh. Nah itu bahaya. Caranya gini. Itu ntar tebakan. Kalau benar itu kau yang dapat. Ntar ada tebakannya. lapangan tinggal gini aja, ini kira-kira Biru ya? Keluarin semua kartu. Plus. Enggak keluarin semua kartu dulu. Enggak ada pengaruhnya. Wih, udah selesai. kenalin. Ulang sama ya? Ya gitu ya. Jadi kalau apa? Enggak kan? Sama-sama. Oh iya. Tebal lapisan pemotor maksimal 30 cm. Sekali lagi itu tidak tergantung kebijakan. Dia nggak Listrik, mau. coy. Dia harus minimal dari apa? Karena target tadi ya, target Ada iklannya. apa mereka yang target untuk penjualan itu mana gitu berarti untuk motor ini maksimal 10% saja bisa itu dan tembusan. Tapi kalau yang tergantung di SNI Standar Nasional Indonesia itu minimal 30 cm. Jadi kalau sudah di atas 30 cm berarti itu dikatakan Lebih mahal, banyak lagi yang besar. mau. Kita judi. Main judi. Ini ganti slide. Oke ya. Tunggu ganti slide. Oke, kuantitatif ketebalan lapisan tadi berapa? Jadi kita bisa sudah memperkirakan walaupun realnya nanti ya di visibility tadi semua dihitung ya. Dihitung secara detail. Ini tadi ya sama ini tadi layak secara hasil kajian apa? Visibility tadi ya belum layak, ini layak sudah dilakukan visibility tadi nanti yang benar-benar bisa ditambang, menguntungkan, bisa dijual ya itu baru distatuskan sebagai cadangan terliquid. Terus ya. Nah ini ya tadi ya, dari yang kecil di bawah ini. Kajian kelayaan didasarkan pada faktor nih tadi ya. Ekonomi, penambangan ya teknis, pengolahan, pemasaran, kebijakan pemerintah, ya. Peraturan perundangan, lingkungan sosial, jadi semuanya dihitung semua, dipertimbangkan pada ini tadi visibility tadi. Yang 8 kali deh. Jadi semuanya ya. Yang 20 buka. Ini udah dibayar. Ya, undang-undang peraturan pemerintah, pajaknya sekian. Tunggu ganti dulu. Pemerintah daerah nanti setor ke pemerintah daerah sekian buat pajaknya, ya sosial, ekonomi, lingkungan tadi ya. Biaya pengelolaan lingkungan misalnya sampai gitu kan nanti ditambah sampai reklamasi misalnya ya sampai ditinggal misalnya kontraknya selesai kan tahun misalnya nggak selesai kalau ditinggal sampai biayanya berapa dan ya jadi visibility tadi itu sangat kompleks. Nah ini status apa sumber daya dan cadangan dari United Nations sama ini diadopsi dapat dikatakan diadopsi total Standar Nasional Indonesia ya untuk batu bara dan apa mineral sama khusus geological study, visibility study, kemudian
distributed tadi apa plus minus import artinya kasihan tambangnya gitu ya. Improve reserve visibility mineral resource tadi ya, resource measured indicated inferred. Apa nih? Semoga kelihatan Oh ini American ini dulu ya gampang. Di setiap negara bisa punya masing-masing ya, cara masing-masing. Kalau tadi yang di Indonesia saya itu mengadopsi sistem Indonesia yang internasional. Tapi ada juga negara-negara yang memakai sistem sendiri. Misalnya ini di Inggris. Di Inggris itu basisnya lebih kepada tambang bawah permukaan. Nah, sehingga tidak ada istilah resource, tapi langsung memakai istilah reserve. Nah, terus kemudian dikelaskan ada ekonomik, ada uneconomic reserve. Nah, yang ekonomik ini juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini ada apa namanya? Ada cara yang berbeda ya untuk menentukan reserve versi Inggris. Misalnya economic reserve tadi kelas 1 datanya cukup baik, hasil dapat diperkirakan baik. Nah, ini disebut sebagai recoverable reserve. Kalau kelas 2 hasilnya agak sulit diperkirakan, itu disebut sebagai mineable in situ reserve. Kalau kelas 3 informasinya masih kurang untuk memperkirakan hasil, disebut sebagai measured reserve. Namanya seperti itu. Kok hasil yang diutamakan? Karena basisnya adalah Bisa aku yang ini. Apa? Coba kamu. ya, jadi apa? Assessment dasarnya Ini itu loh ganti nama komplit, harus detail. ini kok ganti ini Ya, jadi ini ganti setelah itu versi apa Versi Inggris Inggris. ya, ada versi. iya bakal diganti Versi Australia agak gede lagi. nah itu Nah, ini versi Australia. Resource and reserve. Increasing level of exploration, oke. Kemudian infer kelas 1, kelas 2, indicated measure. Terus kemudian reserve. Reserve ini untuk apa? Di versi Australia ini reserve dibagi menjadi mineable, recoverable, dan marketable reserve. Ya, di apa? Ya konsepnya sih sama, cuma kalau sudah secara ekonomi bisa dijual dan menguntungkan, pasarnya jelas tujuannya kemana, sudah jelas menguntungkan, Ambian nanti aku bisa disebut sebagai marketing. Ini agak sedikit beda. Nah, kemudian jarak titik pengamatannya ya. Mereka itu jauh, kurang dari 4 km, tapi ada batasnya ya. komputer Batasnya beda ya tadi. Tertunjuk itu kurang dari 2 km, terukur kurang dari 1 km. Kalau Anda lihat beda ya dengan yang versi Indonesia. Dia lebih jauh ya, jarak antar titik datanya itu bisa lebih jauh. Yang terukur pun aku ambil 1 km maksimal 1 km masih bisa. Kenapa? kalian Karena geologi di Australia relatif lebih simpel. Geologi yang ini ya batu baranya. Jadi tambang di sana itu batu baranya apa? Secara geologi lebih sederhana. Nah, makanya ini ada perbedaan ini. Jarak antar titik pengamatannya agak jauh pun nggak apa-apa. satu nanti aku kasih satu. Itu ya. skip Jadi apa? skip Ada perbedaan. Nah, kalau di Amerika ini saya skip bentar skip dia kalau di Amerika itu lebih merah. apa? iya biru Pembagiannya sedikit lebih complicated. Ya.
karena nanti berhubungan dengan cara dia menghitung dia kecanduan. Jadi di materi berikutnya di depan nanti kita masuk ke cara perhitungan. Cara challenge itu gimana cuy? Nah, Ini kok nggak dia nebak. Ada kan nggak kartu warna apa? lebih komplikated kenapa? Karena Kalau dia mereka juga ini Oh enggak pernah ada memisahkan antara batu bara yang peringkat rendah dengan batu bara mainin yang dua-dua peringkat aja atau empat ya. Kalau yang tadi Indonesia misalnya saat itu kan enggak 1.000 coba. ya, masalah sedikit tadi ya apa berat ukur dan lain sebagainya aturannya. Tapi kalau di Amerika dipisahkan, misalnya ini original resource itu jarak antar ini area pengukurannya atau area of interest, area jarak antar titik datanya Yang dua-dua aja. itu adalah harus kurang dari 1.800 Empat aja ya kan. 1,8. Kemudian kalau batu bara peringkat tinggi yang boleh dihitung itu hanya yang tebalnya di atas 35 cm. Kalau batu bara peringkat rendah itu yang boleh dihitung itu hanya yang tebalnya di atas 75 cm. Jadi kalau batu bara peringkat rendah itu yang hanya 60 cm, 50 cm itu enggak. Jadi mereka pisahkan, mereka sudah memisahkan. Original resource, ya, ini dibagi dua. Ada apa? Identified resource sama undiscovered resource. Ya, ini kalau apa? Kalau versinya Indonesia itu hipotetik lah ya. Hipotetik ini jarak antar titik datanya sangat jauh, 40 km. Nah, identified resource ini nanti dibagi lagi measured resource, indicated resource, inferred resource dengan apa? Dengan apa istilahnya? Ini ya. Jarak antar titik data yang berbeda-beda ya. Kurang dari 1.800, tapi measured resource ini harus kurang dari 400 meter jarak antar titik datanya. Kalau indicated resource itu antara 0,42 atau 400 meter sampai 1.200 meter. Kalau inferred resource itu antara 1.200 sampai 4,8 km. Ya, tapi tetap dibagi ya antara yang tingkat rendah. Nah itu ya. Kemudian ya di bawahnya itu reserve ya, yang tadi resource, kemudian setelah itu baru masuk ke reserve. Nah, reserve ini ada measured reserve, indicated reserve, inferred reserve. Bedanya gimana? Bedanya di tadi ya, selisih apa? Di batu baranya atau dalam misalnya bisa dihitung itu berapa? Kalau tadi di apa? Tanya ke DJ Di resource ya, resource base apa? 35 sama XP 75 ya. Tapi kalau yang di sini sudah beda lagi, lebih tebal lagi, maksudnya yang bisa diinputkan yang lebih tebal lagi gitu ya, yang bisa dihitung sebagai reserve. Misalnya ini batu bara peringkat tinggi ini apa lebih dari 70 cm. Ya kalau tadi yang reserve tadi kan lebih dari 35 cm aja bisa dihitung gitu. Jadi kalau yang reserve, kalau mau status reserve yang dihitung hanya yang di atas 70 cm. Jadi lebih sedikit ya. Yang dihitung nanti kan lebih sedikit. Ya, misalnya saya punya batu bara ini, nah ini misalnya batasnya 35 cm di sini, terus di sini 70 cm. Nah, jadi pada saat saya menghitung resource ini masih bisa saya hitung. Tapi begitu saya menghitung resource yang ini nggak dihitung saya. Reserve nanti
itu cara membacanya. Ya, tuh. Jarak antar titik datanya semakin apa? Semakin rapat. Oke, itu contoh ya, itu versi USGS. Nanti silakan dibaca lagi cara membacanya seperti itu maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah clear ya semua ya? Enggak bisa ya. Nanti saya ada tugas, tapi nanti tugasnya bisa dilihat di blog ya, diupload di blog. Skip. Nanti akan saya terangkan tugasnya apa. Tapi sebelumnya ini masuk sini dulu ya. Gue skip nanti biar Kemudian simpel aja. Prinsipnya tadi itu kan untuk penghitungan reserve kita harus punya ada kartunya. Hijau. punya model, kita harus punya Balikin nice. tiga dimensi. Dia harus ngambil tuh. Benar-benar kita sehingga kita bisa menghitung secara Habis ini hijau dulu. jumlah si batubara yang volume batubara atau tonase batubara di situ itu. Kok dia bisa Jadi ini kalau mati kita hitung kan? itu batubara dinyatakan dalam ton ya, berapa ton. Kita hitung volumenya dulu. Kuning. Dia density berapa, berarti batubaranya sekarang. Itu kali density yang kita dapat tonase. Nah, ya, berarti kan nanti kita harus memodelkan dulu. Ya manual bisa pakai seperti ini pemodelan geologi, yang ada pemetaan geologi biasa, nggak bisa atau pakai sumber-sumber canggih. Jadi pada penonton. Saya dulu pas dulu magang itu masih pakai AutoCAD, ya. Pakai AutoCAD jadi dari data geologi itu terus kemudian digambar di AutoCAD, terus nanti AutoCAD-nya dibuat tiga dimensi terus hitung gitu ya. Nah, itu AutoCAD. Kalau sekarang yang magang di tambang udah pakai Mindscape dan teman-teman yang kita. Nah sebelumnya lagi yang senior lebih lagi kan manual masih dihitung pakai apa? Ini terus nanti pakai apa namanya? Millimeter block gitu ya. Mikir cok, gue tadi stay dulu 600 gara-gara 800. Gara-gara kalah aja tuh besar banget. Apa yang judi begitu isinya. Sekali main buat saya. Prinsipnya merepresentasikan kenyataan geologi untuk kepentingan kita. Nah, tadi mulai dari mapping sampai nanti ke tahap Ada skema apa? ada hijau. Ada hijau. Aku ambil aja. Modalnya ya dari informasi geologi yang Anda buat, ya. Makanya saya mengatakan ngomong kosong kalau Anda itu ngomong saya bisa software ini software itu, tapi pemetaan geologi enggak bunyi. Anda melakukan pemetaan geologi, hasil peta geologinya itu enggak ada bunyinya gitu. Maksudnya enggak ada bunyinya itu secara konsep geologi itu salah kaprah gitu ya, atau salah peta ya kosong. Oh saya bisa sumber Mindscape, oh saya bisa sumber saya bisa sumber Aku tiba-tiba kosong. macam-macam gitu ya. Kira kayak apa pemetaan geologinya kosong lontong itu omong kosong. Karena semua dibangun dari pemahaman geologi pangan. Enggak ada merah. Jadi ya harus bagus. Itu modalnya yaitu makanya mulai dari awal belajar
Aku menangin aja. Pemetaan geologi ya Kayaknya dimanfaatkan harus merah. Pokoknya tinggal kenapa? Merah aja tuh ambil. Kalau yang sudah berlanjut sudah Ngambil. nggak apa-apa, tapi nanti sih Oh, ambil makin ada. jadi kalau apa yang belum pemetaan ya itu dimanfaatkan itu Katanya nanti hijau. yang pemetaan. Nah itu modalnya di situ. Yes. Ya jangan cuma asal selatan aja. War, Mau biru. nomor nggak ada. Mau biru. Bagus gitu ya. Nanti kalau ada masuk ke yang lebih detail lagi kan namanya kita aja apa pengalaman mengenai ini mungkin profil lah apalah gitu ya. Habis menang gue. Sama untuk membuat modelnya, ada modelnya ya pemetaan geologi itu. Bisa kita dikitin kartunya. Ya, apakah pakai software atau manual sama saja, yang penting itu kan pemahaman. Minus 20 ya. Software paham enggak? Ya, mau pakai software canggih kali kalau bikin profil manual aja. Sama-sama India. Apa kantor balok foto aja sama aja. Ya manfaatkan ada geologi struktur ya, saya sering lihat tuh. Dia nggak punya biru ya. Ini terus bikin apa? Rekonstruksi ya. Ambil. Habis itu hilang deh. Wah. Sikat aja pokoknya pinggir gitu ya. Nggak tahu ini bener sambungannya atau enggak itu ya. Pokoknya lihat di sana sambungan gitu. Padahal nggak bisa ini ternyata barangnya lain ya. Berarti kan apa? Ini stratigrafnya cek dulu. Nah, ya ini stratigrafinya awal, stratigrafinya sama. Berarti ini hubungan dengan sama baru rekonstruksi ya. Rekonstruksinya pun kan juga ada aturannya ya toh. Apa di kuliah ini di praktikum geologi struktur kan sudah diajari kan? Ya ada kan? Oh, ada saya juga lupa itu namanya ya. Untuk membuat apa? Rekonstruksi tata caranya gimana? Rekonstruksi caranya gimana? Sudah diajari ya. Ya itu dipakai. Maaf ya aja. Regen salah lagi ya. Super kacau. Ya keuntungan model manual regen cepat, dapat diketahui segera, dapat disesuaikan kalau Takutnya digantiin. tentunya keuntungannya lebih banyak karena kita bisa update terus, datanya bisa disimpan terus, kita upgrade terus, update lebih menguntungkan. Tapi ya kembali lagi kalau geologi manualnya nggak paham ya apa ya ini ya apa namanya ini harusnya apa ada kalau di ini soalnya kalau di spesifikasi ya kalau animasinya intinya adalah pada saat apa nanti hasil pemetaan kita, hasil rekonstruksi kita itu kan nanti kita serahkan ke mining. Mereka nanti akan merancang apa mining atau mining solusi ya. Dia Apa coba? tugasnya Alah. mereka yang apa yang merancang. Nah, apa? Misalnya ini ya, misalnya kita punya lubang 1, lubang 2, ada informasi ini apa? Ada batubara, ada sandstone misalnya. Oh ini berarti nanti apa modelnya kayak gini gitu. Nanti yang di bawah ini si batubaranya akan menipis. Ini kemudian setelah ditambahi faktor yang ketiga ternyata ini nggak ada batu gede, nggak ada faktornya yang di atasnya malah justru ada faktornya. Ini kan lahan baru jadi modelnya ganti seperti ini tapi modelnya seperti itu. Nah ini kan apa Anda harus bertanggung jawab ya. Mungkin kalau mining engineer-nya ya ini gimana ini idiot apa
kemarin bilang kayak begitu, sekarang bilang kayak gini. Ya tapi memang itulah ya, pekerjaan eksplorasi kan bertambah data, keyakinan biologinya bertambah, itu berarti datanya bertambah, berarti keyakinannya juga bertambah. Ya itu yang nanti Anda harus bertanggung jawabkan terhadap apa dulu ini ya, pertanyaan Anda itu korelasi dan sebagainya, kita biologi, jawab Anda untuk menerangkan kepada si insinyurnya itu untuk perencanaan tambah. Ini apa yang sebenarnya akhirnya itu depsnya batu bara dan sebagainya. Jadi apa? Kemarinnya tadi kemampuan dasar itu penting ya. Fakta dan teori belum tentu bisa total apa istilahnya plek gitu ya, bisa benar faktanya seperti ini, teorinya Anda punya teori ini nanti korelasi ke sana sini, tapi faktanya berbeda karena bisa itu cok hati saya itu biologi bahasa ya, tapi secara umum ya konsep atau pengetahuan biologi itu harus Monton itu bikin Islam bikin Kristen berapa kali Monton itu bikin Islam kemampuan Anda main sama itu tes itu Islam yang Islam itu Islam yang beneran itu kan Estes itu cok Estes itu Syiah apa Apa? Apa? Estes itu Islam Enggak ada, cok. Dia itu di nggak cok Estes itu aliran Syiah Syiah. yang muja cucunya Nabi Muhammad coba deh. Iya kan ada aliran Islam yang muja Hasan Hussein. Ali. Lupa aku. Syiah itu Ali. Iya Syiah. Gitu. Mati kalau mau bahas. Kemudian mengaplikasikan hasilnya bisa jadi jangan kuning. Nah ini kan juga harus asumsi ilmiah juga harus tetap tepat gitu ya. Tidak hanya apa namanya asal tarik atau tarik sendiri. Yang paling simpel sederhana ya misalnya ya apa batas satuan atau ini problem juga sama. Biasanya biasanya kan Anda biasanya saya masih ada yang saya melihat ada yang terus pokoknya ini apa namanya ada saya di sini area Soviet lupa kalau dia ini areanya bukit-bukit apa namanya ini ya naik turun gitu ya. Salah satu yang paling cepat ini. Ya kalau Tapi cooldown sebentar kan bentar. bukitnya ya area sana ya benar ya. Tapi begitu dia ada punggungan, ada bukit, ada lembah kan nggak boleh. Harus mengikuti apa hukum Motor. hukum ya. Jadi kalau ada punggungan dia kemana, bagus kemana, kalau kirimnya landai saja beloknya seberapa banyak, kalau kirimnya terjal bahkan mungkin lapisannya tegak gitu ya. Ya kalau lapisan tegak oke udah. Tapi kalau lapisannya miring kan dia harus ikut hukum. Ya semacam itu ya. Jadi Anda harus Iman kepada Allah membuatku tetap hidup. Masya Allah. harus ini Ya kapan ya? konsekuen untuk belajar berapa dasar ya, dasar ke apa ke ini ya lagi harus sungguh-sungguh
Ya nggak tahu perkara nanti Anda mungkin kerjanya di bank gitu ya, itu cerita lain ya. Tapi kalau Anda saat ini belajar geologi ya, mestinya kemampuan geologi Anda kan sudah bisa. Karena nanti ternyata kerjanya di bank gitu ya. Atau jadi pengembang software gitu, apa AI gitu atau apa gitu. Nah, jadi saat ini kan Anda mau lulus sebagai sarjana. Oke. Ini tadi yang sama verifikasi data, operasinya, eliminasi data yang nanti bisa jadi data tidak harus semuanya juga kita pasang kalau memang data itu kualitasnya jelek sekali kita nggak confidence ini datanya itu jelek, nggak dipasang pun nggak apa-apa. Tapi bukan berarti terus dibuang apa namanya, wah ini bikin bingung udah dibuang aja ya, tidak seperti itu ya. Ini apa kita nilai dulu lah. Processing data membuat grid, data kemarin ya, struktur ketebalan, data kualitas yang kemarin juga sudah saya singgung, display model, apa, display data yang data dan model, data lubang bor, apa, posisi, kemudian kontur ya seperti biasa. Nanti ada stripping ratio, ini nanti kita perlukan kalau kita merancang tambah unsur pas materi yang diterangkan. Kemudian log tadi, log mitologi atau log geofisika dipasang ya. Pasang ini nanti korelasi seperti apa yang saya sampaikan ya pas bicara geofisika itu. Nah ini peta kesehatan geologi karena juga sudah disinggung. Peta kontur struktur Libur lagi Kamis Jumat ya. Apa? Kamis Jumat minggu depan libur lagi tuh. Nah ini nanti semua digabung ya. Kamis Jumat minggu depan tuh libur. Ini ya peta apa namanya ini yang hijau-hijau ini kita tahu ini peta dari siapa? ISO. Gas. Ya apa nih? Lain. Yang hijau-hijau lain ini sedotan apa sih ukuran ya nanti Apa? Kurang tahu juga. kemarin pernah saya tunjukkan membuat sofa terus SBM soalnya itu. nah itu modalnya juga Gimana? Boleh nih sebenarnya. Saya sudah. Takutnya bukan. malas ya betul kalau ini yang belum Gua habis lempung lah. malas untuk memplot data ya Lempung dulu Pak. Lempung dulu. Enggak ada apa. Melintas ini namanya petalitas. Terasa. Kalau ngeplotnya di basecamp bener atau salah petalitasnya? Salah, namanya aja petalitas. Berarti melintas diplot ya petalitas. Nah misalnya ini apa totalitas saya udah sudah ini kehujanan saya pindah yang bagus di basecamp. Nah itu saya bikin kopinya di basecamp, nah itu nggak masalah. Tapi datanya kan harus ada plot di Bikin kopi. jangan malas. Kartu bawa ya. Nah model 3D ya ini juga bisa manual, bisa pakai software, ini juga Hijau dong. nanti kalau kita Plus. wah Aku gak ada plus, sorry. Itu nambahnya ditambah-tambah gitu ya. Aku lupa gak ada plus tadi. level-level tertentu ya tapi sama saja loh, ini kan modelnya ya sama aja modalnya kan ya dari data geologi Mau kuning. Debor pun juga ada kan yang interpretasi Anda ya kan bagaimana apa bagaimana ya Oke, sikat jauh. sebagai website Semua main dong. baru nanti sebenarnya masukkan model kalau pakai software ya cepat oke ya Oh iya biru ya. Kok biru ya bisa tahu. Iya. Biru kok warna semua. Tapi ini bakal tetap bisa ya. oke
Saya ada latihan. Jadi silakan ini latihannya ini belum saya buka. Sesi nanti saya buka. Ini tapi nanti diambil dulu. Ya. Nah ini ceritanya apa? Ceritanya ada ini ya, eksplorasi. Easy. Ini tahap umum. Cari uang. Diketahui hasil pengukuran SIM batubara A dan B pada suatu daerah atau terlampir. Daerah tersebut relatif datar, ketinggian rata-rata 300 meter di daerahnya datar. Nah ini apa plotting ininya, plotting apa? Strike sheet-nya. Nah, yang pertama Anda berarti harus membuat crop line. Crop line-nya daerahnya datar, berarti nggak usah mikir tadi hukum V ya. Langsung aja kira-kira ini SIM A, SIM B gitu. Nah, diinterpretasi. Buat peta geologi batubara crop line A dan B. Buat peta kontur struktur SIM A dan B. Kontur struktur kemarin saya nggak tahu. Ya, kontur struktur SIM A dan B. Kontur struktur, Anda bikin top ya, roofnya A dan roofnya B. Atau kalau mau bikin roof dari floor ya boleh, tapi ini boleh terlalu rapat dari samping. Bikin roofnya aja, roofnya A dan B. Kan ini kan miring tuh, berarti kan ada yang pasti ada. Berarti Anda membuat kontur struktur. Kontur struktur kan modelnya ada bikin profil geologi ya. Jadi ya, nah ini loh. Balas-balasan gitu. Gitu mulai. Nah ini kan terus kemudian Anda tahu. Jangan ya. Ini lumayan itu. Ya ini Anda bikin profil kan Anda tahu. Ini tapi berapa 300 ya? Ini katakan ini 200, ini 100. Nah, ini yang posisinya si SIM ini di mana di peta ya. Dan 200 posisinya di mana? Dan 100 posisinya di mana? Kalau yang SIM ini posisi di mana? Yang ini Putar juga. Nah ini kan tinggal ada plotnya, ya tinggal bikin sini kan, pasang sini aja. Ini tadi 300 berarti yang 200 ini. Yang 100 di bawahnya. Kontrol struktur ya. Bisa apa sih? Yang SIM bahkan ini SIM A. Udah. Terus yang SIM B-nya 200. 200 di sini. Ketawa dulu ya kan. Ya, 150. Ini big win. ya, bikin kontrol struktur. Langsung Sedangkan kayak kedua, daerah maksimum 75% yang akan dieksplorasi lebih lanjut. Nah ini Anda kan dari rekonstruksi yang nasional tahu bahwa ini yang di sini nggak ada batu baranya ini. Ya sudah, ini saya buang aja, ini nggak akan saya eksplorasi. Nah ini yang akan dieksplorasi lagi. Rencanakan posisi beberapa titik bor sehingga jarak antara titik informasi daerah saudara pilih maksimal 500 meter. Nah, Anda memperkirakan atau merancang tugas berapa banyak, ya? Anda mau berapa banyak? baterai gue berapa itu? Jaraknya berapa? Maksimal 500. Coba coba. Maksimal 500. Berarti Anda tentukan di titik misalnya. Oh, saya ngobrol di sini, di sini, di sini. Saya antar titik informasi berarti yang ini tadi sudah di berarti kalau 500 nanti tinggal interpretasi subsurface Anda ya, struktur Anda itu nanti peta struktur Anda itu arah batu baranya kemana.
Ya, maksimal 500 ya, berarti nanti ini kalau misalnya ini lumayan baru. Kuning juga. Aduh, biarin dulu. setelah menginterpretasi Ada plus 4 kan? Udah. Kuning. structure map. Perkirakan kedalaman masing-masing pemburan. Nah, ini. Nah, kalau Anda punya structure map, Jangan. ini tadi ya misalnya ini. Iya biar dia plus. Oh, biar dia plus itu ya. Titik apa misalnya 19. Beda perkirakan pemburannya berapa meter ini nanti. Punya dia. Ya ini misalnya nih ya, kalau misalnya ini saya mau ngebor di sini. Nah ini mau ngebor di sini saya. Ini X. Nah ini berapa meter nih? Ini kan Anda bisa perkirakan ya. Dari mana perkiraannya? Dari peta. Ngapain itu? Merah Ini berapa meter? merah. Kalau saya mau nambah titik ke sini, apa ini dari permukaan berapa meter nih ke dalamnya? Bisa keluarin semua merah. Kan saya tahunya dari mana? Dari ini kan, peta, kontur, ke bawah itu nanti berapa meter? Ya. Nah, ini dibuat Hijau, apa? hijau, Oh, ini kira-kira, bukan kira-kira, tapi dari teman saya mengatakan apa namanya ke bawahnya ini adalah Oh, bisa ada plus. apa misalnya dari 300 Plus ini 2 plus 2. ini 150 misalnya di antara 200 dan Ada plus yang juga. 200 dan 100 ya toh, berarti ini 150 Ayo coba kerja. ini berarti 150 Ini berarti aja. ini kedalaman pemboran X ini adalah Hijau. berapa? Dari 300 Hijau, ke ya. 150 berarti 150 Warna hijau. Kok nggak bisa katakan ya? ya toh? Kok merah Sama coba? siapa ya? dari 300 tadi kan toko dari apa permukaannya kan 300 meter Mais. kemudian sampai 150 Mati. berarti turun 150 meter ya. Hijau. Nah itu kan yang hitung anda ya. Nanti kenapa kok perlu dihitung? Hijau ya. Nah karena anda harus hitung ya, Menang sih. kalau mau ngekor kan anda harus hitung Sudah ada. ngekor tidak berarti kan Mau aja yes deh. Mati yo. nah ini nanti dengan latihan ini kalau anda jadi apa exploration geologist Biru aja biru. Menang. harganya juga Ada habis time out menang. Dapat kali. Kayaknya dihitung minusnya deh. Nah, Enggak. Yang paling kecil. Lebih gede. itulah 1000. jumlah hari dan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembunuhan Langsung level eksplorasi up aja. tersebut. Asumsi perusahaan saudara memiliki 2 buah mesin bor. Besar yang bisa dipakai sehingga Anda juga 2 tim. Misalnya apa namanya Langsung pembunuhannya peringkat Anda 14. rencanakan ada 10 Itu apa peringkat-peringkatnya? Kok nggak ada peringkat-peringkatnya? Ya. Yang beginner. Kita hitung. Dilakukan coring pada batu bara. Jadi batu baranya di core. Ya, apa? Cutting tapi nanti Langsung core. 8.000 ya. Tebal rata-rata SIM A 5 meter, SIM B adalah 10 meter. 8.000 lagi. Dapat lagi. SIM A Ini. Jadi ketagihan judi ya ini. kemajuan pemboran coring berarti adalah 10 meter. Sedangkan non coring adalah 20 meter. Nah, ini tadi fungsinya ya. Fungsinya ada untuk apa? Ketagihan judi. Teman Ketebalan banyak. Judi halal. kedalaman ini tadi ya. Ketebalan Ngelek ya ini. kedalaman pemboran ya. Misalnya tadi X tadi berapa? 150 permukaan sampai ke bawah sampai ke titik Oke guys. apa namanya? Bagus nih. Titik ininya target batu baranya Jangan itu 150 meter ke bawah. Di permukaan Kasih sebabmu itu. yang
Kok ada kan? Ada. Apa nih? Hijau. Merah. Green. Oh ya udah kadang. Tangannya depan. Merah aja merah. Ya. Dapat batu bara yang apa? Kalau kompor di sini misalnya dapat batu bara yang A ya kan? Ya kan? Batu bara yang A tebalnya berapa? 5 meter. Nih. Ini dikoreksi dulu ya, nanti kan tergantung ini kan dipnya ini loh. Aman nggak? Masih ingat kemarin iso apa antara Nah, itu iso masalah. apa ketebalan semu dengan ketebalan asli Empat ya. ini Untung ini. Nah, bisa loh. 20 derajatan gitu ya loh. Ini harus dikoreksi walaupun koreksinya sedikit. Ya loh, kalau kita punya mesin miring 20 derajat, set, Menembak. nanti yang dibor berapa ini? Ini kalau kuplas kok nggak ada plus ini. Jangan. Mas ada warna ganti. Dan kalau tebal kan ini ya kemarin ya, Emang support jadi itu. Meski Kalau yang dibor ini nanti Merah berapa ya. ini rionya ya? Plus Kalau dua. tebalnya 5 meter, sim A, Oh ini nggak ada plus. berarti nanti rionya berapa meter? Oke. Ukurnya. Karena kan tidak ada. Kita plusin aja. Ketebalan yang sesungguhnya, bukan ketebalan yang Oke sesungguhnya. kita plusin. Mana banyak ya? Nah, nanti dikoreksi. Oke, misalnya realnya adalah setelah dikoreksi 5,5. Cara koreksinya bisa ya, kalikan sinus atau kosinus atau tangan. Ya, ini aja. Merah aja merah. Aduh, oh enggak deh. Kuning dulu ya. Sudah bisa ini. Kuning. Nah, ini. Salah nih. Dia ada plus. Ini plus 2. jangan. Dia ada plusnya. Bahaya. Terus apa? Sesuai dengan aturan ya, sesuai aturan ingat kemarin tahapan eksplorasi ditambahin berapa meter, tambahan Ini ada plus masalahnya nih. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. setelah coring ditambah 5 meter ya. Ingat ya kemarin di materi sebelumnya. Oke. Nah sekarang hitung nih berapa hari nih 5 nih. Oke, nice. pemboran coring 10 Saya 6. kemajuan pemboran coring per hari adalah 10 meter. Berarti kalau 5,5 meter berarti butuh berapa hari? Menang. Makin kali bro berkali. Judi. Judi. Dua hari. Ya, berarti kurang sedikit Apa? ya. Jadi hello. Kalau kemajuan simulasi judi. itu adalah Jadi 10 meter per hari. Berarti kalau 5,5 meter itu kan berarti butuh berapa? Oh setengah ya? Ya anggap aja 1 hari lah. Kok jadi 2 hari? Saya anggap aja 34 hari ya. Anggap aja. Kok 2 hari? 1 hari. Ini jadi tugas susah. Kita gojek terus. Anggap aja 1 hari. Atau hitung 3 Berapa pun? Apa? Banyak juga tuh ini. Nah, iya ada. Kalau apa ini 150 meter. Ada anak 20. Yang non koreng 20 meter berarti ini berapa? 8 dulu 8 dulu. 8 dulu. 8. Nah, ya. Nyari uang dulu lihat. Efek tagihan. 5 meter Bahaya ini. berapa? Bukan bahaya nih kalau Setengah hari. karena mainnya cepat tuh. Iya. Ya, perempat hari ya ini setengah hari. Tambah 4 hari. Iya kan? Berarti non koreng. Ya, anggap aja 1 hari. Coba bisa coba. Skip. Berarti untuk menyelesaikan satu titik bor ini butuh berapa hari? 7,5 tambah 1 tambah 1. 9,5. Ini aja kalau nggak hujan ini ya. Nah, ini hujan bubar ya. Nunggu dulu hujannya rabu. Nah, 9,5. Skip. Satu titik bor itu. Nah, nanti Anda rekapitulasi ya, untuk setiap titik bor itu butuh berapa hari untuk 2 tim. Keluarin Ya, juga. misalnya tadi dibagi 5 titik lah ya. Rekap. Tuh belum ada kuning.
Untuk moving mesin bor dari satu titik ke titik lain dan persiapan 2 hari. Ya, harus itu juga yang moving ya. Dari titik ini sampai ke titik ini Skip pause dulu. Jadi di pos 8. jalan pasang lagi aja 2 hari. Berarti kalau 5 Anjir pos 16 ya. titik butuh berapa hari untuk Pos 8 pos 16. ya, Apa ini? tetap titik 2 hari. 16 ya. Scan gitu ya. Hati pos 16. Untuk moving 12 ya. aja, satu tim Wah, anjir, ada. 2 hari kalau masing-masing tim 5 titik. Wah anjir. Wah Nah, itu biaya pemboran koreng kau harus menang. 250 per meter. Ini harganya ngawur ya. Sabar. Skip. Kira-kira Nggak bisa. caranya. Nah, itu untuk koreng. Wah. Berarti biaya korengnya berapa? 250 kali. Untuk non koreng 125.000 kali 100.000 kali Apa? 3.000. Wah, 3.000. 3.000 apa? Minus. korengnya kan berapa ratus ribu Anjir. per titik. Tadi plus 2.000. Nah, Anda harus kerja juga kan? Benar. Oh, biaya satu kali moving adalah 1.000 tadi. Ini rajanya Berapa judi kali Pak. moving tadi? Seru juga sih. Ya, 5 Wah, ini titik. seru juga. Jadi halal. Jadi Biaya movingnya adalah Ini uang gua udah 3.000 cuy. Lebih mah. Anda ngasih koordinator benar. Koordinator 1 orang untuk berarti Oke, pelan-pelan. Dengan pelan-pelan. master 2 orang masing-masing tim kan. Biasa 2 orang helper uang makan. Ya. Ini tanah ada siapa hitungan nih berapa? Ini tugas apa? Iya. Kalau dia milih biru, kita harus dia milih biru juga. Ini kan dia milih temannya Itu ada. aja ngawur. Lupa aku. Ngawur ininya maksudnya apa ininya sekarang nggak segitu. Kok Ya coba ya. udah hapus lagi. Saya tidak kok Bapak harus melakukan. Kalau dikumpulkan saya terima, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau yang Dia nggak ada. dikumpulkan harus saja. Berapa? Nah, Baru dah. biasanya deket ya, tapi ya pekerjaan Anda sebagai Bang, exploration parah. solution nanti akan Baru datang. walaupun mungkin dibantu staff gitu. Bukan covid sebenarnya istilahnya ya bikin operasional supaya bagus. Tapi kan ada yang merancang ini kan ada. Merancang Warna nanti kulit. umurnya Kok plus? sekian Merah aja deh. meter, korek Bahaya, sekian kan? meter, Kena aku, sekian Pak. meter, sekian. Enggak nih. Itu kan Dia ngambil merancang kan? dasarnya apa ya? Tentang ini dan tentang konstruktur. Ya itu ya nanti coba. Jangan. Ya. Ini apa? Ya pengalaman aja. Ya kalau untuk kerja ya memang kira-kira segini lah, lebih kompleks, lebih detail karena hitungannya sebenarnya tidak hanya ini toh ya. Nanti Anda masih harus sewa lahan, ya kan? Masih harus sewa biaya untuk ini apa namanya biaya di pemerintah gitu ya. Tapi ini kalau yang kerja dealnya masih banyak ya. Tapi ini satu. Nah, pengalaman aja. Dia punya Apa, reverse kan ada lomba dulu itu pernah Oh enggak deh. NCAA kalau nggak salah itu kan pernah ada lomba. Jangan. Dia punya plus orang. Orang itu punya plus. Merah enggak? Enggak punya. Itu apa lomba itu. Punya dia plus. Lomba itu soalnya Enggak deh. Malah di cancel. Nah ini plusnya banyak nih. Ayo Jo, mantap Jo, ya menang Jo, ya menang. Walah, itu saya ingat salah satu wakil wakil rakyat sehari. siapa itu bimbingannya Pak. Sekarang dia baru ambil S2 di Waduh. Mau plus lagi Pak. dan juara. Cibe. Kita kalah di Jo. Karena soalnya sistem mirip kayak gini. Berarti pernah latihan dulu. Walah, iya lah. Karena memang kegiatan eksplorasi Kalah Jo. kita harus
menang itu Ayo Jo, habisin Jo. Ayo Jo, Jo. itu ya. Oke, saya kira demikian untuk hari ini ya. Lamain dia. Iya Jo. Walah, harusnya bisa menang tuh. Walah, 1000 lagi Bambang. Oke, nanti Udah habis modal. ini nanti di elok apa saya Sekarang kita memikirkan tugas.